Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah, baik. luar biasa. Allah Akbar. Oke, alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Oke, alhamdulillah kalau kabar teman-teman semua baik, karena kita tahu ya bahwa pada masa sekarang ini, di masa pandemi, sehat adalah kunci utama untuk saat ini, di mana wabah virus COVID-19 ini semakin meningkat. Jadi Ibu harap teman-teman semua bisa menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M ya, jangan lupa. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar, karena pandemi ini kita harus belajar melalui online atau daring, maka teman-teman harus semangat terus, harus terus tidak boleh mengeluh walaupun banyak sekali keterbatasan pada pembelajaran seperti ini. Intinya teman-teman harus semangat dalam menimba ilmu apapun itu kondisinya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya karena minggu kemarin kita telah membahas materi yang telah Ibu bahas untuk materi pada hari ini, yaitu mengenai bangun datar, atau bisa spesifiknya untuk pada pembelajaran hari ini mengenai segi 4 dan juga segitiga. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harap teman-teman yang pertama dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari segi 4 dan juga segitiga. Selanjutnya mengidentifikasi keliling dari segi 4 dan segitiga. Dan yang terakhir dapat juga mengidentifikasi luas dari segi 4 dan juga segitiga. Oke, kita masuk ke pembahasan pada materi hari ini. Ibu izin share screen ya. Oke, kita masuk kepada materinya. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, yang pertama yaitu judul, yaitu kita tahu hari ini kita akan membahas mengenai bangun datar, segitiga, dan juga segi 4. Nah, untuk pengertian dari segitiga itu sendiri, yaitu jika tiga buah titik A, B, dan C yang tidak segaris saling dihubungkan, di mana titik A dihubungkan dengan titik B dihubungkan dengan titik C, dan titik C dihubungkan dengan titik A, sehingga menghasilkan tiga buah ruas garis yang membentuk sebuah bangun, yang disebut dengan segitiga. Nah, jadi segitiga ini merupakan bentuk bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar dari segitiga itu di bawah ini. Selanjutnya dari sisi segitiga ABC di atas adalah AB, BC, dan AC. Sedangkan sudut BAC, sudut ABC, dan sudut ACB disebut sudut segitiga ABC. Besar jumlah ketiga sudut ini adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis segitiga itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada segitiga sama kaki. Pada gambar segitiga di samping, teman-teman bisa lihat bahwa AC sama dengan BC dan kedua sudut alasnya sama besar, yaitu sudut BAC dan sudut ABC. Adapun sifatnya nih, sifat-sifat dari segitiga ini yaitu yang pertama, dapat dibentuk dari dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Selanjutnya mempunyai dua buah sisi yang sama panjang dan dua buah sudut yang sama besar. Kemudian mempunyai satu sumbu simetri dan dapat menepati bingkainya dengan tepat dalam dua cara. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi merupakan sebuah bangun segitiga yang memiliki ukuran panjang sisi-sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, AB sama dengan BC sama dengan AC. Dan sudut ABC sama dengan sudut ACB sama dengan sudut BAC itu besarnya 60 derajat. Untuk sifatnya adalah yang pertama, mempunyai tiga buah sisi yang sama panjang. Kemudian tiga buah sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Dan juga jumlah dari ketiga sudut ini yaitu 180 derajat. Dan juga mempunyai tiga buah sumbu simetri dan dapat menempati bingkainya dengan tepat dalam 6 cara. Selanjutnya, untuk jenis yang
Ketiga, ini ada segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang merupakan sebuah bangun segitiga yang ketiga ukuran panjang sisi-sisinya berbeda atau tidak sama. Nah, pada gambar segitiga di samping, untuk AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC. Dan sudut ABC tidak sama dengan sudut ACB, tidak sama dengan sudut BAC. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk segitiga sembarang seperti di samping ini. Baik, selanjutnya untuk jenis-jenisnya, karena kita tahu yang pertama itu ada jenis, dan yang sekarang ini akan didasari pada sudutnya dari jenis tersebut. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku, yaitu sebesarnya 90 derajat. Bisa dilihat gambar berikut. Kemudian pada gambar tersebut, sudut BAC adalah sudut siku-siku di mana jumlah sudutnya sebesar 90 derajat. Untuk selanjutnya, yaitu ada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lancip, yaitu sudut yang besarnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gambar di atas, sudut ABC adalah sudut lancip. Selanjutnya, nah dari sudutnya ini dapat dibedakan juga nih, masih sama berdasarkan sudut, yaitu segitiga tumpul. Untuk segitiga tumpul ini adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul, yaitu di antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan perlu ditegaskan di sini bahwa hanya satu sudut saja yang tumpul, yaitu sudut ABC. Bisa dilihat di gambar sudutnya ya dari segitiga ini. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari segi empat. Tadi kan sudah Ibu bahas mengenai segitiga. Nah, sekarang segi empat. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Nah, jenis-jenisnya yang pertama ada persegi. Persegi ini adalah bangun segi 4 yang keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Dan keempat sudutnya itu siku-siku. Untuk sifatnya, yang pertama ada semua sisinya sama panjang. Bisa dilihat ya, AB itu sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, sama panjang dengan D. Kemudian untuk sudut-sudutnya, persegi ini dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Kemudian diagonal-diagonal persegi saling berpotongan tegak lurus dan merupakan sumbu simetri. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini adalah bangun segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, serta memiliki 4 sudut siku-siku. Untuk sifatnya sendiri, yang pertama ada sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Bisa dilihat ya, untuk BC itu sejajar dengan AD. Jadi jelas sifat yang pertama ini. Untuk yang sifat kedua, untuk sudut-sudut persegi panjang sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Dan yang sifat ketiga yaitu diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Kemudian untuk jajar genjang. Nah, jajar genjang ini dapat dibentuk dari segitiga dan bayangannya setelah diputar 180 derajat dengan pusat titik tengah salah satu sisi segitiga. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama ada sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Untuk sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Untuk diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Selanjutnya di sini ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini dapat dibentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminan terhadap alas segitiga sama kaki tersebut. Untuk sifat-sifat belah ketupat, yang pertama itu sisinya sama panjang. Bisa dilihat untuk sisi-sisinya sama panjang itu ada garis dua ya yang warna pink itu. Jadi ini mengidentifikasi bahwa sisinya itu sama panjang. Yang kedua, yaitu kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri dan membagi dua sama besar. Kemudian untuk sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi menjadi dua sama besar oleh diagonalnya. Kemudian kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Dan kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Untuk selanjutnya yaitu ada layang-layang.
Nah, layang-layang dapat dibentuk dari dua segitiga sama kaki dan alasnya sama panjang dan berimpit. Untuk sifat-sifat layang-layang ini, yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi sama panjang, sepasang sudut yang berhadapan sama besar, dan salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Dan yang terakhir, salah satu diagonalnya ini membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang, dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Selanjutnya, untuk bangun datar ini yang terakhir ada trapesium nih, untuk segi empat. Trapesium adalah bangun segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke rumus luas dan keliling. Bisa dilihat untuk segitiga yang pertama. Untuk segitiga itu rumus umumnya yaitu luasnya setengah alas kali tinggi. Nah, untuk A ini indeks panjang alas segitiga, untuk P-nya itu tinggi segitiga, dan untuk kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi. Ini merupakan rumus umum dari segitiga. Selanjutnya ada segi empat, ada persegi panjang. Untuk persegi panjang luasnya sisi kali sisi. Untuk kelilingnya 4 kali sisi, dan untuk luas persegi panjang ini panjang kali lebar, kemudian kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Selanjutnya ada jajar genjang dan juga belah ketupat. Untuk rumus jajar genjang yaitu alas, luasnya itu alas kali tinggi. Untuk kelilingnya AB tambah BC tambah CD tambah DA. Untuk belah ketupat ini luasnya setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk kelilingnya 4 dikali sisi. Selanjutnya ada layang-layang dan juga trapesium. Untuk luas dari layang-layang sama seperti belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk kelilingnya 2 kali AB tambah CD. Untuk luas trapesium yaitu setengah kali tinggi dikali AB tambah DC, atau biasa kita familiar itu namanya jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Untuk kelilingnya AB tambah BC tambah CD ditambah DA. Oke deh. Itu merupakan materi kita pada pertemuan ini. Mungkin untuk teman-teman ya, untuk lebih jelasnya, bisa dicek Edmodo-nya. Ibu sudah memasukkan link YouTube. Link YouTube ini guna untuk mempermudah teman-teman memahami lagi mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, seperti ini nanti ya, kalau kalian buka link tersebut. Hai pemain satu, siap hadapi Akan masuk tantangan ke ini? YouTube-nya, jadi teman-teman bisa sambil belajar lebih memahami lagi mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Dari video ini mungkin akan lebih tergambar. Seperti Nah, dari sini segitiga, jadi tentunya kalian bisa teman-teman bisa data lebih mengidentifikasi segitiga itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi dijelaskan, ada rumah dengan bentuknya segitiga, terus juga untuk kemudian cobalah kalian persegi juga dari sebuah kotak dan sebagainya. Jadi Ibu telah membagikan ya ini video pembelajaran di YouTube guna teman-teman bisa lebih mempermudah lagi nih pemahamannya mengenai materi bangun datar. Nah, selanjutnya coba teman-teman cek di WhatsApp grupnya ya. Ibu telah membagikan LKPD-nya nih untuk latihan teman-teman agar lebih mempermudah, bisa dicek agar lebih mempermudah pemahamannya lagi. Sudah lihat video dan juga materi dari Ibu. Nah, seperti ini bentuk LKPD-nya. Nah, teman-teman kerjakan LKPD ini sendiri-sendiri ya, individu. Jadi tidak berkelompok. Nah, untuk itu Ibu contohkan nih untuk yang nomor 1. Ibu maaf, Ya. ini masih PPT, Bu. Oh, masih PPT. Oke, maaf ya. Iya. Oke, siap. Ibu ini dulu ya. Stop share. Oke, terima kasih Nur Syifa. Nah, berarti belum dilihat tadi ya ininya ya, Edmodo. Oke, Ibu share deh. Bisa dilihat di Edmodo masing-masing, sudah dibuka Edmodonya? Coba dilihat. Sudah, Bu. Nah, iya. Terima kasih Nur Syifa ya untuk materi tadi untuk lebih memperjelas pemahaman teman-teman ya.
tadi sudah Ibu sampaikan, bisa melihat YouTube dari yang sudah Ibu bagikan di Edmodo tersebut. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa adanya video pembelajaran ini guna memahami lebih dalam lagi teman-teman terkait materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu bangun datar, segi 4, dan segi 3. Selanjutnya bisa dilihat tadi ya di WhatsApp group, Ibu sudah membagikan hasil dari membagikan LKPD untuk teman-teman lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi teman-teman bisa dicek di WhatsApp grupnya nih. Nah, seperti ini LKPD-nya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Udah, oke. Biar teman-teman tidak bingung ya, karena ini individu. Jadi, Ibu contohkan untuk yang nomor 1, di sini kan berilah tanda silang untuk bangun datar segi 4 atau segi 3. Kemudian berilah tanda X untuk yang bukan bangun datar segi 4 atau segi 3. Nah, tadi kan Ibu sudah jelasin tuh yang bentuk-bentuk segitiga seperti apa, segi 4-nya seperti apa. Nah, jadi nanti ketika teman-teman melihat soal ini, untuk nomor 1 Ibu contohkan, ini bentuknya segitiga atau segi 4? Bukan ya, jadi kita kasih tanda silang. Karena ini bukan bangun yang kriteria dari soal tersebut, karena soal tersebut meminta segi 4 atau segi 3. Untuk yang selanjutnya, jika memang ini merupakan bangun segi 4 atau segi 3, teman-teman checklist dan tulis nama dari bangun tersebut. Oke, selanjutnya, untuk soal nomor 2, di sini ada 2 soal. Nah, untuk soal nomor 2 ini, Ibu telah menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Jadi, untuk lebih memahami teman-teman lagi mengenai materi ini, teman-teman harus menghitung dulu nih, mencari angka-angka yang di sini seperti alasnya nih, alasnya berapa ya? Teman-teman harus menghitung berdasarkan kurva yang ada di sini. Seperti ini, berarti kita hitung nih contoh. Untuk alasnya kan mulai dari 1, 2, 3, seterusnya. Jadi teman-teman harus menentukan dulu setiap alas ataupun tingginya. Jadi Ibu belum menyiapkan nih angka-angkanya di sini. Jadi teman-teman harus menghitung sendiri. Oke, paham? Seperti itu ya. Selanjutnya, jika sudah paham, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mulai mengerjakan LKPD ini ya. Oke, Ibu stop share. Baik, Bu. Oke. Dicek WhatsApp grupnya ya, sudah Ibu sampaikan. Oke. Oke, selanjutnya, gimana sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Susah tidak? Semoga bisa ya mengerjakan itu. Oke, selanjutnya kita ke sini, kita ke Edmodo lagi, coba dicek Edmodonya teman-teman. Di Edmodo situ, Ibu sudah memasukkan UAS yang akan kalian harus kerjakan nanti. Jadi setelah kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, mulai dari PowerPoint yang Ibu sajikan, kemudian ada juga YouTube, kemudian LKPD. Nah, pada akhir semester nanti kalian akan Ibu beri ujian akhir semester ini. Nah, untuk ujian akhir semester ini jangan lupa dikerjakan sebanyak 5 soal dan kerjakan selama 120 menit. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi pada hari ini, Ibu rasa Ibu cukupkan. Nah, sebelum Ibu menutup nih ya, Ibu ingin teman-teman nih coba menyimpulkan pada materi pada hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa? Yang pertama. Saya, Bu. Oke, Syifa. Silakan, Syifa. Kesimpulan belajar hari ini, bangun datar adalah suatu bentuk 2 dimensi yang memiliki luas dan keliling, di mana setiap bangunnya memiliki sifat dan jenis-jenisnya. Segi 4 dan segi 3 merupakan salah satu contoh dari bangun datar.
Baik, bagus Siva. Terima kasih Siva. Oke, tadi Siva sudah menjelaskan nih mengenai pemahaman ataupun pengertian dari bangun datar. Selanjutnya siapa nih yang bisa menjelaskan jenis-jenis apa saja sih yang ada di bangun datar itu? Ayo, mungkin Sandra bisa? Iya, Bu. Oke, silakan. Jenis segi empat yaitu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, untuk jenis segitiganya ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Oke, Itu bagus. sih, Bu. Iya, terima kasih Sandra, bagus sekali ya. Alhamdulillah teman-teman telah memahami materi hari ini yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, sehat selalu, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama.